Ben terhadap Piawi ya yang Kufranya tadi dahsyat banget. Jadi ya respect Ben cukup lumayan. Sementara marksman yang dipilih untuk Benny Kitty adalah Beatrix. Beatrix yang match up-nya masih belum kelihatan sebetulnya. Ya, Kufra emang menjadi salah satu hero yang menurut aku pantas banget untuk dipilih sih. Karena kan balik lagi dia nge-slowing, dia ngasih efek slow ke arah hero-hero yang punya mobilitas tinggi. Dan kalau misalnya nih akan ada Fanny, itu berarti akan menghambat pergerakan dari tim Hak juga. Cuman kita bakal lihat ketika adanya Beatrix udah diamankan teman-teman dari Echo, ini juga potensial yang cukup besar sih. Karena Beatrix ini nggak cuma kuat di area late game sih, tapi dari early dia udah bisa setidaknya memberikan pokingan-pokingan dan lebih ke arah objektif sih, mungkin karena turretnya dia powerful banget. Iya, sebenarnya untuk dari hero lock dari Echo ini udah dapat banget dari arah seorang Akai dengan heavy spin. Tapi Valentina di sini mungkin bisa ngopi juga ke arah seorang Kadita yang dimana ini bisa langsung insert ke arah backline-nya bersama dengan seorang Yuzong. Tapi Hilda lagi-lagi dibawakan oleh tim Hak yang dimana permainan rusuh ke area buff-nya sepertinya masih akan berlanjut dari tim Malaysia kita bersama dengan Cloud. Tapi kalau potensi dari tim Hak kayaknya mereka harus bawa game ini ke arah mid late game sih. Iya, untuk jungle-nya kayaknya bakal ditaruh di Joy deh. Joy ya? Joy. Kayak bisa follow soalnya. Oke. Jadi ketika Joy-nya udah beres ngambil buff atau dia udah beres ngambil pattern-nya dia bisa langsung invade. Dan ya untuk last pick kemungkinan besar akan jadi roamernya. Karena Akai enak banget sih kalau ditaruh di jungle dengan lawan-lawan seperti ini. Tapi kalau memang mau mencari roamer ya yang bisa cancel juga sebetulnya ya. Potensinya masih ada di Atlas, tapi masih belum ketahuan juga dan wow, roamer galak balik. Wah, Natalia kali. Hilda kerjaannya ngerusuh, Ya. lawannya dirusuh balik. Itu yang Eko pikirkan untuk saat ini ya. Jadi Natalianya yang bisa langsung ngerusuh ke bagian Cloud. Cloud ini susah banget lawan Natalia, jujur. Blazing duetnya bisa ketahan sama smoke bombnya. Jadi bener-bener ya counter abadi banget lah. Jadi harus ditolong lah. Ya, Ini jadi seakan-akan dari Echo yang mau ngerusuh balik ke arah God Lane-nya nih. Iya, mereka butuh gitu. Ketika di tim lawan Dada Hilda, mapnya bakalan terang, mereka juga butuh untuk hero yang bisa menerangi map dari Iko sendiri dan Natalia. Menurut aku pilihan yang tepat karena Cloud juga bakal menjadi salah satu makanan nantinya untuk Echo. Oke, untuk di early kayaknya tim Hak mereka harus berhati-hati dengan rotasi yang dibawakan oleh Echo Filipin. Match point sudah diamankan oleh tim Filipina kita. Apakah tim Hak mereka setidaknya bisa memperpanjang nafas mereka di game yang ketiga kali ini? Atau hari ini kita akan selesai dengan angka clean sweep untuk kedua match kita. Jadi kita akan lihat seperti apa tim Malaysia yang akan bertemu dengan tim Filipin. Hak versus Echo di match point kali ini. Oke, dan seperti kata Lim Kochel, Joy akan berada di area jungler pastinya untuk saat ini match up dengan seorang Hilda juga. Tapi Min langsung menuju ke area orange buff Valen dari para jungle. pemain Echo. Oh iya, Carl sih kali ini akan membawa Valentina jungler juga ke dalam permainan mereka. Dan kita akan lihat seperti apa jadinya ketika ada gangguan yang cukup berarti dari seorang Hilda. Bahkan memberikan damage yang cukup besar ke arah seorang Kalzi. Ya, sementara kali ini dari Panda yang sudah mulai diincar nih sepertinya. Keberadaan dari Yawi berada di area atasnya, sementara potensi dari seorang ini malah justru Sanfordnya yang akan nahan terlebih dahulu di area atas, bertukar lane sepertinya. Karena kayaknya Pandanya nggak mau ketemu sama seorang Benny Cutie di area bawah. Dan Akai jadi mid lanernya berarti ya di tangan seorang Sanji kali ini. Wow, satu flex roll ya yang cukup menarik dari Echo kali ini yang pengen coba untuk memaksimalkan potensial dari Natalia dan juga Akainya. Dan kali ini mereka bisa mendapatkan atau menjebak seorang Min masuk ke area jungler mereka. Tapi sayangnya mobilitas dari seorang Hilda memang cukup sulit untuk dikejar. Iya, sementara kali ini dari seorang Gary yang bakal coba untuk berfokus terlebih dahulu mendapatkan level 4 nih, Electrifying Beats yang sudah bisa didapatkan oleh seorang Gary. Tapi sepertinya permainan pasif akan dibawakan lagi oleh Sanji dan juga kawan-kawan di area bawahnya lebih berfokus di mana caranya dari seorang Benny Cutie dapetin farmingan ya. Tuh, buat teman-teman yang pengen dapetin skin kayak Benny jangan lupa kerjain quest di M4 Pass ya. Betul, karena lumayan banget nih ya, cakep banget dari seorang Benny juga yang masih akan memberikan pressure-nya. Dan Yawi memberikan inisiasi yang bisa dilakukan langsung oleh seorang Lola. Karena memang posisi dari seorang Lola nggak terlalu jauh dari outer turret dan turtle camp udah mulai terlihat kali ini.
Ya, dan babysit dari seorang Yawi masih berjalan ternyata di area bawah. Sementara Man melihat pergerakan dari seorang Sanji. Sanford mencoba untuk membuka satu buah Black Dragon Form ke area Gary kali ini. Dan Petrify-nya connect. Sementara Sanji bakal coba untuk ngelock dengan adanya satu buah heavy spin. Namun ternyata tidak bisa mengunci ke arah siapapun. Dan Min potensinya kali ini bakal coba di pick off oleh pemain-pemain dari Eko. Namun Min masih punya sprint kah untuk mundur terlebih dahulu. Sepertinya masih dalam cooldown. Dan Min tidak akan mengambil risiko juga dengan team fight dengan dua pemain di area jungle-nya. Oke, Turtle udah mulai muncul di sana tapi nggak bakal akan menjadi prioritas karena ada seorang Yawi di area top lane dengan HP yang terbatas menjadi makanan untuk seorang Man. Rope Wave kembali lagi dibuka, Sunford bakal coba memberikan satu penyelamatan tapi tidak berhasil. First Blood berhasil diamankan oleh tim Hawk by Infinix pastinya. Dan Sanji yang baru saja hadir kayaknya nggak bisa berbuat terlalu banyak sejauh ini. Iya, Yawi memang punya potensi untuk bisa ngeculik satu pemain di awal dengan early bird damage dari seorang Yawi. Tapi masalahnya dia pun bisa di-burst balik oleh seorang Man di sini, Lim. Iya, sebenarnya konsepnya menarik ya. Pandanya ditaruh di XP dulu. Dia nyari goldnya ditutup pakai emblem support Avarice. Dan ya rotasinya akhirnya mengarah ke XP lane yang sebenarnya memang objektif Turtle kan pertama pasti ada di XP lane. Yap. Sementara junglernya Valentine itu akan lama banget ketika dirusuh sama Min. Oke, tapi kali ini Sanji bakal ngelok ke arah Mini yang terjebak dan bahkan di-follow dengan cukup cepat oleh Benny Kitty sehingga pertukaran trade-nya sudah terjadi di 3 menit kita yang pertama dan bahkan kali ini dengan Turtle yang sudah mulai dipok oleh tim Hawk. Petrify-nya sakit banget dari seorang Sanford dan bahkan dari Man-nya mencoba untuk menahan mundur terlebih dahulu, masih punya pasif untuk menaikkan HP-nya, sementara Sanford masih mencoba untuk mengejar dan Lola berhasil untuk menemukan Kartiji di sisi lainnya. Sementara dari Sanford hilang di tangan seorang Gary, dua pemain dari Eko Filipin ternyata dibalikin keadaannya dan Yawi. Oke, Yawi-nya bakal coba untuk langsung dieliminasi juga menjadi double kill di tangan seorang Gary. Dia dapetin ke arah Turtle, dia dapetin juga ke arah double kill. Keuntungan besar memang dengan mobilitas yang dimanfaatkan kali ini dan damage yang memang gak main-main. Dan kali ini mereka masih bakal mencoba memberikan damage tambahan. Karltusi yang bakal menjadi target berikutnya. Sakit banget sih Joy-nya. Damage-nya nggak ketahan. Iya sih. Tapi untuk fight di Turtle-nya tadi cukup disayangkan di mana Sunford dia ngebuka Black Dragon Form dan dia langsung ngincer ke arah Kaditanya Man. Banyak banget source yang dikeluarkan termasuk Petrify dan itu yang menjadi informasi. Kalau dia udah gak punya apapun tanpa kalian ini Min bakal dijebak lagi dan lagi. Sepertinya Eko Filipin mereka gak boleh terlalu bisa dibilang mungkin agresif ya. Karena potensi sekarang ini mereka belum tahu posisi dari Gary di mana. Jadi bisa dibilang minim informasi karena Yawi-nya bakal sibuk untuk ngebuka map. Bakal sibuk dengan potensi pick off yang bisa dilakukan sama Yawi. Jadi untuk dari segi map terangnya itu cuma di tangannya Yawi. Yawi mungkin cuma bisa kasih informasi di boost yang dimana dia berada gitu loh. Tapi untuk posisi atas atau bawah tengahnya ini susah banget. Tapi Panda bakal coba nge-clear dengan satu buah blessing duet. Namun Yawi sepertinya masih belum memiliki damage yang cukup juga bersama dengan Benny Kitty. Bakal bermain lebih berhati-hati. Min harusnya udah mulai bisa dipok oleh pemain-pemain dari Iko terkena terrified. Namun Kartizi tidak akan memaksakan team fight di area bawahnya. Sementara pemain-pemain dari tim Hawk mereka justru bisa megang kendali buat di area mid sama area atas gak sih? Iya, sejauh ini planning mereka tuh berjalan dengan sangat amat lancar ya. Yang dimana tadi Cloud-nya dikirimin di area XP lane terlebih dahulu, baru ditukar ke area gold lane. Terus juga pressure pasti itu udah langsung menuju ke arah seorang Sanford dan teman-teman dari Eko di area top lane. Dan untuk saat ini ketika Turtle by UBS Goldnya udah mulai muncul, berarti akan ada sedikit point yang tercipta. Sanji yang bakal menjadi satu pemain yang akan kita perhatikan dengan Heavy Spin yang ia miliki Cipomo. Iya, Berikutnya juga udah mulai siap, tapi kali ini Sanford ngebuka dengan satu buah Black Dragon Form. Sanji udah mengusir, tapi Kartiji berhasil dapetin turtle selain by UBS-nya. Lola berhasil untuk menahan di area depannya, tapi Man mencoba untuk nge-pick satu pemain yaitu Sanford dan Kartiji. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Man, tapi Sanji bakal coba dikejar oleh seorang Gary kali ini. Sementara Benny Kitty melihat adanya peluang di mana Lola sepertinya tidak akan bisa di pick off dengan cukup mudah oleh Benny Kitty karena mau tidak mau dari Benny harus nge-clear terlebih dahulu daripada dia kehilangan kesempatan untuk ngedapetin proteksi ke area turretnya. Sementara Gary dan Panda bakal berfokus untuk bermain lebih objektif di area midnya. Iya, ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin main kejar-kejaran. Untungnya tadi dari seorang Yawi dia kan punya efek untuk menghilangkan dirinya, so dia still survive. Tapi kalau kita ngomongin mobilitas itu enak banget untuk seorang Gary melakukan pengejaran dan kali ini mereka udah bisa ngedapetin
dua outer turret terutama di area mid lane-nya menjadi kesempatan lebih bebas lagi pastinya dan mempersempit kesempatan untuk Yawi. seorang Yawi mencari target, tapi kali ini langsung dipatahkan ketika dia mendapatkan seorang panda. Iya, bukan Min yang tentunya akan dituju oleh pemain-pemain dari Eko. Sementara Min yang sudah mulai terlihat di area atasnya bakal dijauhi oleh pemain-pemain dari Eko. Yawi berhasil dapetin satu potensi single kill ke arah seorang panda. Merupakan awal yang baik untuk Eko tentunya untuk mulai perlahan tapi pasti nih balikin keadaan mereka. Tapi Sanji tentunya ngebuka dengan satu buah heavy spin, tapi Min masih bisa mundur dengan satu buah sprintnya dan Man sudah menunggu jikalau memang dibutuhkan backupnya. Tapi kali ini lihat damage dari Benny Cutie begitu sakit dengan satu buah Rena Sapati, namun ternyata Gary mencoba untuk mengacak-acak pemain-pemain dari Eko dengan satu buah electrifying beat. Sementara di area belakangnya Kaltizi mengejar ke arah Man yang dimana Man udah keluar wave, namun ternyata Man tumbang di tangan Benny Cutie. Masih mau lebih, Petrify-nya connect dari seorang Stunforce, terkena airborne dan Lola tumbang untuk pemain yang kedua. Tapi Panda mulai datang, terkena efek Tarifa, namun ternyata Panda nggak memiliki damage yang cukup ternyata Nevin. Yes, Benny Yawi. Cutie masih berhasil menaikkan dirinya, tapi Yawi datang entah dari mana mencoba memberikan inisiasi tambahan lagi, membuat Panda dan juga Gary harus lebih sabar lagi. Carlzy tadi udah sempat mengamankan draw wave-nya juga dan bisa dibilang cukup berhasil. Sejauh ini nggak ada korban yang terlalu banyak dimiliki oleh Eko, tapi tetap mereka butuh waktu yang lebih banyak, mereka butuh objektif yang lebih banyak lagi karena sejauh ini tim Hak pegang kendali permainannya, Lim. Ya, dan sebenarnya ada dua target tadi jadinya di pertarungan sebelumnya. Ngejar Akai juga, tapi ngejar ke arah Kalzi juga. Itu yang bikin tadi damage-nya jadi kurang. Oke, tapi dengan potensi sekarang Lord yang udah mulai dipok dari tim Hak ya. Ini Eko mereka mesti hati-hati banget sih untuk pick up team fight-nya. Sementara kali ini Sanji bakal dipukul mundur terlebih dahulu. Lola ngebuka Brave First Fighter. Benny Cutie dengan satu buah Rens Apati nggak bisa untuk mencuri siapapun. Dan Lord Slain by UBS berhasil diamankan oleh tim Hak. Sepertinya game ketiga ada secerca harapan untuk tim Malaysia kita, Nevin. Iya, sejauh ini sih mereka benar-benar bisa menjalankan plannya dengan baik. Mulai dari inisiasinya, mereka udah mulai merubah gameplaynya juga. Nggak selalu counter ternyata yang dibutuhkan oleh tim Hak dan India untuk itemnya. Wow, Athena Shield ya, item defense pertama yang dibuat langsung sama Min. Dia perlu nahan damage dari Valentine sih jelas. Tapi harus memang hati-hati karena cukup bahaya juga physical damage lainnya. Sementara untuk item dari tank lawannya yaitu Yawi. Ini roamer bersifat damage ya karena assassin roamer. Heptasis sudah dikantongi. Next item mungkin ke arah Malefic Roar dan itu udah bisa menjadi ancaman untuk Cloud-nya sendiri. Oke, tapi kali ini sepertinya bermain objektif jadi pilihan utama untuk tim Hak. Sementara Eko masih dengan keadaan yang cukup pasif tentunya untuk menahan gebrakan dari pemain-pemain tim Hak karena mereka punya Lord yang lagi berjalan di area midnya. Sementara ini jadi PR pertama terlebih dahulu di mana dari Lord yang udah mulai ditemani oleh pemain-pemain dari tim Hak. Sementara Santos terculik dengan satu buah adanya Rough Wave. Dan kali ini temannya akan menjadi pertukaran yang dimana Gary mencoba untuk maju dengan satu buah electrifying beat. Dan sepertinya dari tim Hak mereka cukup puas dengan satu buah base turret. Dan mereka langsung pulang disiplin. Tidak mau terlalu memaksakan dengan adanya kehilangan satu untuk satu. Iya, mid base turret itu bakal jadi satu pertukaran yang mahal banget sih. Tim Hak punya keuntungan yang besar di sini dan juga Yawi sejauh ini nggak bisa berbuat terlalu banyak dan sini untuk mulai dibuka juga oleh seorang Panda membuat Sanjinya harus mundur. Tapi kita tadi sempat ngeliat juga nice move dari seorang Sanji dengan heavy spin-nya. Dia Yawi menangkap satu pemain dan Yawi lagi-lagi akan mencoba untuk melakukan persembunyian, flanking dan juga langsung inisiasi ketika ada satu Raider Apathy yang berhasil terconnect membuat eliminasi pasti diamankan oleh Eko, bahkan masih menuju langsung karena satu pemain lainnya yaitu seorang Lola. Dua pemain hilang dalam sekejap. Gila, dengan satu buah Renas Apati dari Benny Cutie langsung di follow up dengan smoke bomb yang dibuka oleh seorang Yawi. Dan ini ngebuat Eko Filipin mereka setidaknya masih bisa menahan tim Hak di menit ke-10. Dan buat teman-teman yang lagi nomor M4 jangan lupa untuk jajan, dapetin diskon dari GrabFood hingga 90%. Jadi langsung, apalagi udah mau jam makan malam ya. Udah jam 8. Udah mulai ya. Udah jam 8 ya teman-teman yang belum makan jangan lupa untuk pesan makan lewat GrabFood. Oke, dan kali ini kita masih melihat juga ya bagaimana dari Eko masih mencoba, tapi Rainer Apathy dari seorang Benny Cutie nampaknya sakit sekali, membuat tim Hak juga udah mulai nih harus berhati-hati. Mereka udah nggak bisa bermain dengan cara yang sama, yang langsung all in itu bakal jadi sulit untuk mereka. Ya, Iya. dan sementara kalau kita lihat dari kondisi sekarang 2000 gold perbedaannya. Ini untuk ya menit 11 nggak terlalu banyak lah. Bahkan sekarang ya sekitar 1000 sampai 2000 gold. Dan ya ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh tim Hak sendiri.
harus selalu berjalan bersama. Jadi jangan sampai dia terpisah sendiri ataupun keculik sama Yawi. Kok aku nyium-nyium ada bau backdoor ya takutnya ya. Dari tim Eko Filipin dengan ngebawa Natalia kali ini. Tapi Man mencoba untuk ngebuka Raw Wave, Sanji bakal coba dipukul mundur. Kali ini zoning yang dilakukan oleh tim Hak membuat Eko tentunya mereka nggak bisa sembarangan untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Sementara Lola menahan di area depan, terkena dua pemain stun yang dikeluarkan oleh seorang Lola kali ini. Dengan Braver Fighter yang membuat tim Eko bakal bermain lebih disiplin. Iya, bisa bilang agak cukup berat ya untuk melakukan perebutan objektif. Meskipun emang dari Eko ngebawa seorang Akai. Tapi kalau misalnya teman-teman lainnya juga nggak bisa maju, itu bakal jadi hal yang percuma dan tim Hak akan mendapatkan eliminasi yang lebih banyak lagi. Dan dengan Lord seperti ini, berarti harapan dari Eko adalah untuk menahan pastinya defensif diperlukan dan Yawi. Momen-momen seperti tadi akan diharapkan di detik-detik seperti ini. Iya, tapi masalahnya ini Lord yang udah mulai berjalan dari area midnya masuk ke area base dari tim Eko. Masih memiliki ground defensive yang cukup tinggi, tapi Sanji harus terpick off oleh seorang Man, ditukarkan dengan AD base turret di area mid yang pecah. Agak sedikit mengalami kerugian tentunya untuk Eko sendiri karena mereka kehilangan salah satu pemain yang bisa nge-lock out ke arah seorang Gary dan juga ke arah seorang Panda. Namun ternyata tidak bisa di-cover dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Eko. Dan kali ini mau nggak mau Eko harus bermain lebih defensif. Namun ingat flicker dari Lola dan juga Panda ini bisa muncul kapan aja dan bahkan Gary mencoba untuk maju di area depan. Sanford menahan Man di area belakangnya dan bahkan dengan pemain-pemain tim Hak kali ini mencoba untuk ditahan dari Yawi, tapi damage dari seorang Panda terlalu sakit sehingga membuat Yawi berhasil untuk di pick off meskipun Man pun sempat dihilangkan oleh pemain-pemain dari tim Eko. Iya, 1 tukar 1 sebenarnya bisa dibilang menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Eko ya, karena mereka dalam kondisi yang benar-benar krusial. Kalau misalnya tim Hak full dengan seorang Man, itu bisa jadi efek surprising yang nggak mereka duga-duga pastinya. Dan Eko kali ini harus bekerja lebih keras lagi menuju ke arah 4.000 gold. Semakin banyak perbedaan gap dari segi itemnya. Wow, ini udah 3 base turret yang hancur ya dari Eko sendiri. Udah nggak ada defense turret lagi. Jadi mereka harus lebih was-was lagi nih. Dengan gerakan Yawi yang selalu ada di bagian ketika teman-teman Hak lagi mundur atau lagi back dari dia melakukan push. Itu udah mulai terbaca nih. Jadi Pandanya udah was-was banget. Dia nggak sembarangan jalan. Maka mungkin yang bisa jadi target selanjutnya adalah Gary. Mengingat dari Gary sendiri dia nggak terlalu tebal juga. Walaupun itemnya belum kelihatan ya. Biasanya dia bikin 2 item magic damage dulu. Itu membuat dia bisa di pick off. Sementara kalau untuk dari Man sendiri, dia harus punya target yang optimal. Beatrix mungkin jadi target yang susah lah untuk diambil karena jauh banget di belakang. Kalau dapat bagus, kalau enggak juga ya udah. Oh, tapi Man ternyata terculik lagi asik-asik nyebrang di area atas dan ngebuat Yawi tentunya melihat wah ini Man-nya nggak ada coveran. Dan langsung di-punish, di-pick off begitu saja di area atasnya. Sementara ini pemain-pemain dari Eko mereka tahu banget Lordnya di atas. Jadi potensi dari split push yang dibawakan sama tim Hak ini kemungkinan besar bisa ada gitu. Dan Min tentunya sudah mulai tertangkap kali ini. Sementara Lord Cam-nya sudah mulai muncul by UBS. Sementara Min sepertinya harus di pick off ini apa nggak bakal jadi gara bahaya untuk tim Hak. Sebenarnya kali ini dari Benny Kitty berhasil untuk nombangin Min. Gary bakal mundur terlebih dahulu. Dan kali ini Yawi mencoba untuk 1v1. Enggak, ternyata dari Benny Kitty nggak berhasil untuk dapetin Gary. Sementara di sisi lain Kartisi tumbang di tangan seorang Panda dan Lola berhasil untuk menahan Sanford juga bersama dengan Gary. Yawi, what? Wah, miss mekanik. Skill dari seorang Yawi. Namun Panda berhasil untuk ditumbangkan, namun ada threat yang datang dari tim Hak. Dan kali ini Sanji mencoba untuk menahan, buying time cukup banyak. Immortality pecah dari Sanji, tapi sepertinya Sanji tidak akan bertahan terlalu lama, Nevin. Tim Hak kali ini semakin dekat menuju kemenangan. Satu pergerakan yang benar-benar bagus mereka nge-cut di bagian bottom lane-nya. Dan kali ini dari seorang Medikiti terus sendiri aja mencoba menahan seorang Gary, tapi clearing wave ini nampaknya nggak bisa dilakukan sejauh ini. Lola bakal coba untuk menghilangkan langsung dan di-exit. Tim Hak ngebalikin keadaannya dengan skor 2-1. Sesuai dengan prediksi dari Lim Kocel, di mana ini bukan jadi game yang mudah juga untuk Eko karena Hak punya potensi yang besar banget untuk setidaknya mencuri 1 poin dan memperpanjang nafas mereka di babak knockout. Wow, sebenarnya konsepnya mereka berjalan banget sih. Jujur dari dimana ketika Cloud dari Panda ditaruh di XP lane untuk di awal. Dia manfaatin emblem dari Avarice yang bisa dapetin gold ketika dia poking damage ke lawannya kan.